Wow, semua diberkati puji-pujian pada pagi hari ini, amin. Saya diberkati, semua diberkati. Nah, kita udah masuk di tahun 2026, sorry. Saya ralat, 2006 kita balik lagi dong ya. Ada satu masa yang harus kita yakini, kita pahami bahwa kita lagi masuk ke dalam musim yang baru. Musim yang Tuhan lagi mau bawa kita ke sesuatu yang kita mungkin gak pernah lihat. Yang mungkin pintu-pintu yang selama ini kita lihat tertutup, yang gak ada pengharapan, yang rasanya udah udah deh, kayaknya bakal mandek deh hidup gue dan lain sebagainya. Hari ini yakini bahwa tahun ini Tuhan akan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin gak sesuatu yang spektakuler, mungkin hal yang akan dilakukan, dia mengubah hati kita, mungkin aja. Atau dia mengubah pikiran kita, mungkin aja. Bapak Ibu, hari ini saya percaya kita semua bisa hadir di gedung gereja ini bukan karena kita mau, tapi saya percaya karena Tuhan yang udah memilih kita. Karena apa? Karena Alkitab tuh gak pernah secara random bilang orang percaya akan berjalan secara acak dan gak terkontrol gitu, enggak. Alkitab mengajarkan kita bahwa ternyata kita diciptakan dengan rencana, dengan tujuan dan maksud yang jelas. Nah, seringkali kita salah berpikir tentang Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya keberadaan kita di tempat ini bukan karena kebetulan. Coba lihat kiri kanannya, bilang jangan, bukan kebetulan. Saya percaya setiap orang di setiap ruangan ini tanpa terkecuali pasti pernah dong mikirin masa depannya dong. Pasti pernah dong. Ya apapun itu. Mau ngomongin soal apa? Keluarga. Mau ngomongin soal apa lagi? Kerjaan. Mau ngomongin soal apa lagi? Pelayanan. Mungkin kita semua lagi mikirin itu saat ini. Apalagi ini masih awal tahun nih ya. Lagi kenceng-kencengnya goal setting mungkin. Bagi perusahaan-perusahaan yang lagi mau achieve targetnya di akhir tahun mungkin. Atau hidup kita ada achievement yang mau kita kejar. Apapun itu. Dan jujur aja Bapak Ibu. Sering kali respon kita itu berbeda-beda loh. Nggak sama loh Bapak Ibu. Sangat beragam. Kenapa? Saya jumpai ternyata ada orang-orang yang ketika masuk tahun 2026, mereka melangkah dengan penuh pengharapan. Gue yakin Tuhan sertai gue. Ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan kerjakan. Tapi ada sebagian orang yang lagi melangkah dengan hati-hati. Mereka takut. Mereka lagi berpikir, bisa gak ya? Tahun 2025 kemarin aja hampir gagal misalnya. Terus ada orang-orang, segelintir orang yang berjalan dalam kecemasan. Inflasi nih, harga emas naik. Sekarang udah berapa ya? 2,8 nih. Kemarin saya 2,7. 2,9. Kita lagi checking harga emas, ya belum bisa beli tapi ya udahlah cek dulu gitu. 2,9 diprediksi 2034 juta ya. Saya gak tahu deh. Nah, saya mau bilang gini Bapak Ibu. Seiring berjalan waktu, kadang-kadang mungkin timbul dalam hati kita. Nanti ke depannya, gue bakal jadi apa nih? Bakal jadi apa nih gue nih? Udah belum ya saya hidup dalam rencana Tuhan hari-hari ini? Udah belum ya saya membiarkan Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan saya? Udah belum ya? Pertanyaan seperti itu normal Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan dengan kesadaran akan masa depannya Bapak Ibu. Kita memang diciptakan seperti itu. Itu kabar baiknya. Jangan ngerasa gak normal. Tapi persoalannya bukan kita mikirin masa depan atau enggak. Persoalannya adalah bagaimana kita memandang masa depan itu sendiri Bapak Ibu. Persoalannya tuh itu. Gimana kita memandang masa depan kita sendiri. Dan ternyata disinilah iman kekristenan berperan sangat penting. Kenapa? Mungkin ini akan bertabrakan dengan apa yang Bapak Ibu percayai. Alkitab tidak pernah mengajarkan pengharapan kita lahir dari situasi yang aman, bahkan terkendali. Enggak, Alkitab mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan pengharapan orang Kristen justru lahir dari pengenalan akan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Itu yang Alkitab ajarkan. Allah yang gak cuma tahu apa yang akan terjadi, tapi juga dia memerintah masa lalu kita. Dia juga udah ada di masa depan kita.
Nah hari ini, saya nggak lagi ngomongin mimpi-mimpi pribadi kita yang mau kita achieve hari ini. Biarkan itu menjadi goal pribadi kita masing-masing. Saya pengen kita belajar bagaimana firman Tuhan akan menuntun kita memahami masa depan itu sendiri. Bukan dari sudut pandang dunia tentunya. Kalau Anda mau cari sudut pandang dunia gampang, carilah motivator. Anda akan ketemukan itu. Makanya hari ini judul khotbah yang diberikan adalah Future with Hope. Masa depan dengan pengharapan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengar kata pengharapan, pengharapan di sini tuh bukan kata-kata positif ya. Bukan kata-kata yang bisa membangun kita jadi manusia yang optimis. Enggak cuma sekedar itu. Pengharapannya adalah pengharapan yang ternyata berakar kepada karakter Allah itu sendiri Bapak Ibu. Itu yang pengharapan yang mesti kita punya. Karakter Allah yang kita pahami Bapak Ibu. Enggak cuma itu, sama janji-janjinya, sama karyanya di dalam kehidupan umat manusia. Yang udah dia kerjakan. Dan bahkan sedang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya akan mulai dengan kalimat ini. Pengharapan bukan soal tahu apa yang akan terjadi. Tapi tahu siapa yang memegang hari esok. Yang percaya katakan amin. Banyak orang keliru sama yang namanya pengharapan. Pengharapan itu sering banget dipersempit jadi soal yang namanya kepastian. Kalau gue ikut Kristen pasti kaya. Kalau gue rajin gereja pasti diberkati. Kalau kita memiliki pengharapan seperti itu, seberapa banyak ternyata orang-orang Kristen yang jatuh ke dalam kekecewaannya sama Tuhan. Banyak. Kalau pengharapan harus menunggu kepastian, saya mau bilang itu bukan iman Bapak Ibu. Itu bukan iman. Itu cuma kalkulasi kita manusia aja. Terus kita kasih label rohani. Saya berharap penuh sama Tuhan. Padahal enggak. Nah, coba bilang gini Bapak Ibu. Pengharapan sejati gak pernah berdiri di atas informasi. Pengharapan berdiri di atas relasi kita dengan Bapa di surga, setuju gak? Dengan relasi kita sama Bapa kita di surga. Anda udah lakukan itu belum? Bagian itu belum? Orang percaya bisa aja punya pengharapan. Bukan karena masa depannya jelas Bapak Ibu. Tapi karena Tuhannya bisa dipercaya. Bukan karena pengharapannya udah kelihatan. Tapi karena Tuhannya yang kita sembah itu bisa kita percaya. Coba buka Yeremia 29 ayat 11. Saya bacain. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan apa? Rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Pengharapan. Nah Bapak Ibu, kita sering gak ngutip ayat ini? Sering banget kita kutip ayat ini. Banyak orang Kristen kutip ayat ini. Bahkan dijadikan wallpaper di handphonenya. Bahkan gak sedikit yang jadikan itu kata-kata motivasi ditempel di dinding. Ya udah oke, whatever lakukan. Tapi jarang, sangat sedikit orang Kristen yang merenungkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh. Yang mikirin dengan begitu dalam. Kenapa? Coba teliti deh kalimat ini deh. Dikatakan aku ini Tuhan. Tuhan lagi ngomong. Mengetahui rancangan. Tuhan ini mengetahui rancangan. Yang ada padaku mengenai kamu kata Tuhan. Bukan apa? Bukan sebab supaya kamu tahu rancanganku. Bukan. Ada satu kebenaran teologis yang sangat dalam menurut saya Bapak Ibu. Apa itu? Ternyata, next slide. Pengharapan orang Kristen lahir dari kedaulatan Allah. Bukan dari pemahaman manusia. Yang setuju katakan amin. Artinya gini Bapak Ibu. Tuhan udah pegang semua rencananya. Tuhan paham seluruh prosesnya. Tuhan udah lihat endingnya dari awal dia lihat hidup kita Bapak Ibu. Dia udah di situ Bapak Ibu. Terus tugas kita sebagai manusia ngapain dong? Tugas kita sebagai manusia, kita bukan dipanggil untuk mengendalikan semuanya itu. Tugas kita adalah untuk percaya dan mentaati semuanya itu. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Bukan untuk mengendalikan semuanya itu. Makanya Amsal 3 ayat 5 bilang seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Alkitab gak pernah melarang kita untuk berpikir loh. Kita disuruh mikir. Yang dilarang sama Alkitab apa? Alkitab melarang kita menjadikan pengertian itu sendiri yang menjadi sebagai sandaran hidup kita.
pengertian pikiran kita itu yang kita jadikan sandaran hidup itu yang nggak boleh sama Alkitab. Kita boleh punya pengharapan, bukan berarti kita nggak punya masalah. Punya pengharapan juga bukan berarti kita kebal sama rasa takut, setuju gak? Tapi yang pasti Bapak Ibu, pengharapan tuh lagi menggeser satu hal yang sangat menentukan hidup kita. Apa itu? Ternyata masalah tidak lagi menjadi penentu arah hidup kita. Masalah gak lagi jadi penentu itu Bapak Ibu. Orang tanpa harapan hidupnya ditentukan oleh situasi. Orang yang hidup dengan pengharapan hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Makanya Rasul Paulus pernah bilang dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25 dia ngomong seperti ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang udah dilihatnya katanya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun Bapak Ibu. Jadi ayat ini justru lagi ngajarin kita ternyata pengharapan justru bekerja di wilayah atau di area hidup kita yang belum terlihat. 2026 endingnya belum kelihatan kan. Ya pengharapannya gini. Jadi saya punya satu ilustrasi ya. Waktu tanggal 26 Desember kami kan pulang Kalimantan ya. Mertua ulang tahun ya. Terus baliknya tanggal 4. Jadi kita ke bandara itu sekitar siang hari lah sampai sore. Kita berpikir pesawatnya itu gak bakal delay. Tapi ternyata delay. Delaynya sampai malam, sampai gelap gitu kan. Nah singkat cerita pas pesawatnya terbang kan gelap tuh Bapak Ibu. Nah sekedar informasi nih. Saya itu punya fobia, ketakutan. Fobia akan tempat yang tinggi, misalnya pesawat tuh sama ruangan yang sempit, bisa gitu. Saya punya rasa takut itu muncul, traumatis. Karena ada suatu kejadian yang bikin saya akhirnya bikin itu jadi trauma. Itu masa lalu. Nah akhirnya singkat cerita, kan tahu ya lagi musim hujan ya. Pas Januari kemana awal-awal gitu kan ya. Hujannya begitu luar biasa. Ya tau lah kalau naik pesawat pasti ada apa? Turbulensi kan. Iya kan? Bener ya? Kita ngalamin itu. Pertama kali saya naik pesawat waktu itu tahun 2000 berapa saya lupa. Itu saya paniknya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Pengalaman pertama. Paniknya luar biasa. Saya berdoa sampai istri saya itu saya gosek. Kenapa? Saya sampai basah loh Bapak Ibu. Basah loh karena saya takut. Tapi kemarin saya gak ngapa-ngapain. Saya tenang. Karena apa? Memang saya gak lihat rutenya. Saya gak lihat jalannya. Tapi saya tahu. Pilotnya tahu medannya. Pilotnya tahu rutenya. Pilotnya tahu cara mengatasi awan-awan itu. Dan saya cuma disuruh ditugasi untuk diem, tenang, duduk, nyampe, udah selesai. Harusnya kan seperti itu kita sama Tuhan. Seberapa banyak ternyata kita pengen mengendalikan hidup kita. Dan ternyata kita malah terjerumus dalam kekecewaan kita. Makanya ini penting nih, saya catat gini seperti ini. Next. Oke. Ternyata saya catat gini Bapak Ibu. Bukan masa depan yang bikin kita takut ternyata. Tapi cara kita memandang Tuhan yang bikin kita takut, setuju gak? Cara kita memandang Tuhan yang bikin kita takut. Seringkali kita mengira sumber ketakutan kita adalah masa depan yang belum pasti. Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Padahal kalau kita mau jujur, sebenarnya yang rapuh itu bukan masa depan itu sendiri. Melainkan fondasi iman kita dalam memandang Tuhan Bapak Ibu. Nah, dalam buku-buku yang saya baca selama ini Bapak Ibu ya. Saya menemukan seringkali masalah utama kita hampir bahkan kebanyakan itu gak pernah berada di dalam luar kita. Gak pernah berada di luar kita. Hampir gak pernah. Sorry. Bukan di situasinya ternyata. Bukan di kondisi ekonominya ternyata. Bukan di perubahan zaman juga ternyata. Masalah yang paling besar justru ternyata ada di cara kita berpikir. Dan cara kita mempercayai. Itu problem terbesarnya ternyata. Dari semua yang saya baca saya punya kesimpulan seperti itu. Kenapa? Setiap kita bisa menghadapi keadaan yang sama, bener gak? Siapa yang kena banjir? Puji Tuhan. Oh kena puji Tuhan lagi. Kirain puji Tuhan gak ada. Ternyata ada satu. Semua orang hampir kena banjir. Hampir kebanyakan kena banjir. Teman-teman kita yang tinggal di daerah Kapuk. Bahkan yang di gereja, salah satu gereja gak bisa beribadah kena banjir. Ada orang-orang yang kena masalah ekonomi bersamaan. Atau sakit misalnya masalahnya. Masalahnya bisa sama duduk bareng-bareng.
tapi responnya bisa beda-beda ternyata. Ada yang tenang, ada yang cemas, bahkan gelisah. Nah pertanyaannya kenapa bisa kayak gitu? Kita bisa seperti itu bukan karena keadaannya berbeda ternyata. Tapi karena cara pandang kita tentang Tuhan seringkali berbeda, setuju gak? Cara kita memandang Tuhan seringkali berbeda. Jadi masalah pertama, kenapa masih ada orang Kristen yang cemas sama masa depannya? Yang pertama gini Bapak Ibu. Terlalu fokus sama keadaan. Kita terlalu fokus sama keadaan kita. Kita seringkali gak sadar banyak dari kita menjalani hidup dari apa yang kita lihat. Seringkali perasaan aman itu muncul pas situasinya lagi mendukung, bener gak? Seringkali perasaan aman itu muncul pas situasinya baik-baik aja. Sebaliknya ketika gak baik-baik aja, kecemasan tuh muncul. Stres, depresi, anxiety, apalagi terserah. Itu sering muncul. Ketika situasinya gak seperti yang kita rencanakan dan berubah semua. Padahal iman Kristen tidak dibangun di atas yang kelihatan. Melainkan di atas apa yang kita dipercayai. Makanya Paulus tegesin dalam 2 Korintus, dia ngomong gini. Nah sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat. Menurut saya, kita sering banget dianggutip ayat ini. Keren banget ya, indah banget ya, apalagi dibikin tulisan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah bagi saya Bapak Ibu, ternyata ayat ini adalah sebuah prinsip yang harus jadi sebuah prinsip hidup orang-orang Kristen. Harusnya, bukan cuman kuat motivasi. Ketika kita hidup terlalu bergantung sama apa yang kita lihat, maka keadaan akan mulai memerintah. Memerintah apa? Emosi kita, keputusan, bahkan iman kita Bapak Ibu. Nah hari ini saya akan bagikan satu pola. Dan ini saya udah sering bagikan, beberapa kali bagikan. Polanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pola hidup orang tuh ya gini-gini aja sebenarnya. Enggak ada yang lain, percayalah. Ketika mereka terjebak dalam ini semua, baru lahir sebab-sebab yang akibat-akibat yang lain. Baru lahir lagi Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi? Seringkali pola hidup yang terus berulang dalam kehidupan manusia itu apa? Saat ekonomi baik, kita selalu ngapain? Aman. Oke, gue positif banget hari ini. Dia bisa punya mood yang baik untuk bisa melakukan banyak hal. Sebaliknya, kalau ekonominya lagi turun, gimana apa yang terjadi? Stres, mikirin. Gak salah sih, saya gak bilang gak boleh mikirin. Kita mikirin. Tapi saya suka kalimat terakhir yang tadi si Niko ngomong. Dalam Matius itu, seringkali yang kita pusingin itu bonus sebenarnya. Kita terlalu mikirin bonus. Kita gak ngejar sesuatu yang harusnya kita kejar. Apa itu? Tuhan. Hubungan sama dia. Terus apa? Saat kesehatan baik, medical check up bintang 5 semua. Apa yang terjadi? Iman kita terasa kuat nih. Tuhan Yesus baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Amin, amin. Terus apa yang terjadi? Kalau lagi sakit, gak sembuh-sembuh. Saya pernah area ini Bapak Ibu. Saya gak sembuh-sembuh. Saya gak bisa pungkiri. Iman itu goyang. Saya mulai depresi. Saya mulai tertekan. Saya mulai takut. Saya mulai bayangin ya. Di kerumunan nih. Kalian datengin rumah saya kabur ke kamar. Itu yang terjadi. Seringkali ketika keadaan menggantikan Tuhan. Maka keadaan itu akan menjadi penentu rasa aman kita Bapak Ibu. Dan ini bahaya. Dan sebenarnya di titik inilah pengharapan kita tuh udah benar-benar rapuh Bapak Ibu. Bukan karena Tuhannya berubah, tapi karena fokus kita, fokus iman kita udah bergeser. Kita mungkin masih nyebut nama Tuhan, kita masih sebut nama Tuhan. Tapi hati kita seringkali bereaksi sama apa? Grafik, sama angka, sama berita-berita. Hati kita sering bereaksi seperti itu tuh. Dan ternyata ini adalah ironi sebagian orang Kristen yang bahkan terjadi hari-hari ini. Kita percaya Tuhan berdaulat. Kita percaya itu. Tapi hidup kita seolah-olah dia cuma berdaulat ketika keadaannya mendukung. Betul gak? Saya gak lagi menghakimi ya Bapak Ibu ya. Ini sharing. Oke? Nah, iman sejati justru diuji bukan saat keadaan baik-baik aja. Melainkan saat apa yang kita tidak lihat tidak lagi sejalan dengan apa yang kita percayai atau kita imani. Dengar ini Bapak Ibu. Iman gak pernah meniadakan realita. Ingat, saya gak lagi ngomongin bagi
dongeng Bapak Ibu. Justru iman menempatkan realita itu di bawah kebenaran firman Tuhan. Pengharapan kita sering menjadi rapuh bukan karena kita gak punya iman. Tapi karena iman kita dipaksa tunduk sama keadaan. Bukan keadaan yang tunduk sama iman. Yang kedua, kenapa kita bisa cemas? Trauma masa lalu. Tadi saya cerita, saya trauma. Saya kalau lift berhenti aja, udah keringetan banyak banget. Dan lain sebagainya. Banyak orang yang sebenarnya gak pernah kehilangan pengharapan karena masa depannya buruk. Bukan. Melainkan karena masa lalunya yang belum selesai. Ada luka-luka yang mungkin udah lama tapi masih sering teriak tuh dalam hati kita tuh. Teriak sangat keras dalam hati kita. Ada kegagalan mungkin yang udah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi masih mempengaruhi cara kita melihat hari esok. Ada. Seringkali kegagalan yang lalu membuat banyak orang melangkah. Takut melangkah besok gimana. Karena mereka mengukur semuanya dari trauma itu. Pertanyaannya, apakah karena mereka gak mau maju? Bukan. Mereka mau maju Bapak Ibu. Tapi karena mereka takut mengulangi rasa sakit yang sama. Sama, dia udah tahu sakit. Sakit banget dan dia gak mau itu terjadi lagi. Dia takut untuk melakukan lagi, mencoba lagi. Dan tanpa disadari, masa lalu mulai mengambil posisi yang gak semestinya. Dia bukan lagi jadi pengalaman yang harusnya kita pelajari. Harusnya seperti itu dong, bener ya? Masa lalu harusnya jadi pengalaman yang kita pelajari. Kita ambil hikmahnya dong, bener gak sih? Tapi ketika orang trauma, masa lalu justru jadi penentu arah hidup loh. Nah, ini bahaya. Makanya dalam psikologi modern ya, ada fenomena yang disebut forest shortened future. Saya gak tahu ini penelitian siapa yang lakukan. Begitu saya cari, saya baca. Dan hasil penelitiannya menurut saya ini relate sama kebanyakan orang. Saya baca ini. Jadi menurut mereka orang yang trauma itu adalah kondisi di mana mereka mengalami sebuah traumatis. Dan itu membuat orang yang mengalami itu akan sulit melihat. Bahkan mereka akan sulit membayangkan masa depan mereka dengan positif. Bayangin. Sulit. Bahkan penelitian itu menunjukkan bahwa mereka yang pernah mengalami trauma berat cenderung kehilangan keyakinan akan masa depan mereka sendiri. Bahkan ketika secara objektif situasi mereka aman. Dan ternyata ini bukan sekedar perasaan, tetapi sesuatu yang terukur secara ilmiah. Bahwa ternyata trauma mengubah pola pikir, menghapus rasa aman, dan mengikis harapan. Bahkan penelitian lain menemukan korelasi antara luka batin masa anak-anak dengan rendahnya tingkat optimisme terhadap masa depan. Siapa yang lagi trauma hari ini? Kita udah bahas identitas minggu kedua. Dibuka lagi rekamannya ya. Kalau misalnya masih ada trauma-trauma dalam diri kita. Tuhan pengen kita sembuh. Karena masa depan yang dia janjikan. Yang dia pengen adalah kita hidup dengan pengharapan yang betul. Sama Tuhan. Makanya Tuhan tuh sangat paham kondisi kita hari-hari ini Bapak Ibu. Dia paham kondisi kita. Makanya dia ngomong lewat Yesaya Bapak Ibu. Dia ngomong seperti ini. Yesaya 43 ayat 18-19. Dia ngomong seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, ayat ini sering banget disalahpahami. Seolah-olah Tuhan tuh lagi minta kita menghapus ingatan masa lalu kita Bapak Ibu. Padahal yang Tuhan mau, kita tuh sadar bahwa ternyata masa lalu kita tidak lagi menguasai identitas kita yang dibagikan minggu kedua. Buka lagi YouTube-nya. Masa lalu itu gak boleh menguasai identitas kita Bapak Ibu. Dan masa lalu gak boleh menjadi penentu arah kita, amin. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau bilang, jangan biarkan masa lalu kita menjadi pusat perhatian kita. Jadi seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, ada perbedaan ya. Jadi masa lalu antara kita jadi pengingat untuk belajar sama kita ingetin terus buat hidup dalam ketakutan itu beda loh Bapak Ibu. Kita harus bisa tahu bedanya. Bapak Ibu, ketika trauma tidak diserahkan kepada Tuhan, ia akan berubah menjadi kacamata yang mempengaruhi cara kita melihat Tuhan. Enggak cuma itu, bahkan melihat diri sendiri. Enggak cuma itu, bahkan cara kita melihat masa depan itu sendiri Bapak Ibu. Itu akan berubah. Kita kan biasa mikir kan,
Saya pernah gagal. Nah sebagian orang pernah gagal. Enggak ada yang gak pernah gagal. Semua orang pernah gagal di areanya tentu. Apa peran kita? Kita pasti pernah gagal. Terus apa yang terjadi? Kita sering ngomong, mungkin gue udah gak layak lagi. Udah gak bisa lagi. Saya pernah disakiti. Semua orang pasti pernah disakiti Bapak Ibu. Terus seringkali respon kita apa? Jangan berharap terlalu banyak deh. Seringkali seperti itu. Saya pernah jatuh misalnya. Apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dia membuat dia gak mau melangkah lagi ke depan. Udah lo gue gak mau lakukan lagi dah. Dalam kondisi ini, seringkali kita gak sadar bahwa ternyata masa lalu lebih kita percaya daripada janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kabar buruknya, disinilah pengharapan kita mulai rapuh. Bukan karena Tuhan berhenti bekerja, tapi karena kita menilai masa depan dengan ukuran luka lama. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Perhatikan tadi ayat ini ngomong apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang baru itu bukan perubahan situasinya Bapak Ibu, bukan. Yang baru adalah cara Tuhan membawa umatnya berjalan ke depan tanpa terikat sama yang namanya kegagalan-kegagalan yang lalu. Pertanyaannya hari ini, bukan lagi tentang masa lalu kita Bapak Ibu. Bukan. Melainkan tentang siapa Tuhan yang kita percayai. Atau kita lebih percaya pengalaman pahit kita sendiri. Kita percaya yang mana? Nah sekarang bagaimana pengharapan itu bisa dipulihkan? Saya pengen kasih lihat satu video. Tapi ini videonya saya udah cari yang bagusnya tapi gak ada yang bagus. Tapi mudah-mudahan ini bisa. Boleh dinyalakan lampunya, diredupin aja. Sebuah eksperimen dilakukan oleh Dr. Kurt Richter pada tahun 1950-an yang dikenal dengan nama Hope Experiment. Walaupun eksperimen ini kontroversial karena dianggap melakukan kekejian terhadap binatang, terlepas dari kontroversi tersebut, eksperimen ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang luar biasa yang bisa diambil sebuah pelajaran berharga tentang sebuah harapan. Beberapa tikus liar ditempatkan dalam toples berisi air dan dibiarkan berenang sampai tikus itu menyerah. Peneliti mencatat, waktu rata-rata tikus tenggelam dan mati dalam waktu 15-20 menit. Dalam eksperimen selanjutnya, tikus-tikus dimasukkan ke dalam toples berisi air dan dibiarkan berenang. Namun kali ini, tepat sebelum waktu rata-rata mereka menyerah karena kelelahan, peneliti mengangkat dan mengeringkan tikus tersebut dan membiarkannya beristirahat beberapa saat. Dan kemudian tikus tersebut dimasukkan kembali dalam toples untuk putaran kedua. Menurutmu, berapa lama kali ini tikus akan bertahan berenang di dalam toples tersebut? 15 menit seperti sebelumnya, 30 menit, 1 jam, 5 jam. Yang mengejutkan, tikus-tikus tersebut rata-rata mampu bertahan berenang dalam waktu 40 hingga 60 jam. Mengapa di putaran kedua ini, tikus tersebut mampu bertahan lebih lama? Perbedaan mendasarnya ialah bahwa tikus pertama lebih cepat menyerah karena sadar tidak ada jalan keluar. Sementara tikus kedua diselamatkan sebelum mereka menyerah, membuat tikus tersebut berenang hingga batas kemampuan terakhirnya dikarenakan adanya sebuah harapan. Tikus percaya mereka pada akhirnya akan diselamatkan. Memaksa tubuh mereka melewati batas yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang mustahil. Para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa kematian lebih bersifat psikis daripada fisik. Mereka menyerah secara mental, walaupun fisik masih memungkinkan. Berapa banyak manusia yang mudah sekali menyerah, padahal masih memiliki semua potensi dan memilih untuk mengakhiri kehidupan. Sebaliknya, ada banyak saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, namun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Oke, nah jadi ketika saya melihat penelitian ini Bapak Ibu, saya membaca, ternyata begitu powerful sekali pengharapan. Nah sekedar informasi tadi di awal, dia ngomong sebenarnya penelitian ini tuh sempat dikecam ya, karena dianggap kejam, menyiksa binatang katanya. Tapi ternyata dari hasil penelitian ini, kita lihat ada makna yang sangat dalam gak Bapak Ibu? Dalam banget. Apa itu Bapak Ibu? Tikus pertama mati bukan karena tubuhnya gak kuat loh. Bukan. Mereka mati ketika harapan mereka habis ternyata.
Saat tikus gak pernah diselamatkan, mereka berjuang cuma berapa menit dong? 15 menit sampai 20 menit mungkin. Bukan karena mereka gak sanggup, tapi karena di pikirannya tuh gak ada lagi kemungkinan ditolong. Gak ada kemungkinan, 0%, gak ada kehidupan. Terus yang kelompok tikus kedua ngapain? Dikasih hal yang berbeda, udah mau tenggelam nih, diangkat kan tadi ceritanya kan. Terus hasilnya sangat mengejutkan kan. Mereka bisa hidup gak cuman 5 jam, 40 jam, bahkan 60 jam. Kalau dalam penelitiannya kalau gak salah 72 sampai 80 kalau gak salah. Nah mereka bisa tahan berjam-jam. Kenapa? Bapak Ibu notice gak? Airnya sama, tekanannya sama, tubuhnya sama. Pertanyaannya kenapa hasilnya jauh banget berbeda? Kenapa? Karena yang berubah cuma satu Bapak Ibu. Di dalam pikiran tikus kedua ada harapan, ada pengharapan. Bapak Ibu, hari ini ada pengertian yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu. Yang paling penting menentukan daya tahan hidup seseorang bukanlah kondisi yang di luar Bapak Ibu. Tetapi apa yang dia percayai di dalam pikirannya Bapak Ibu. Ketika pikiran kita bilang gak ada jalan keluar, maka tubuh kita akan merespon gampang mudah menyerah Bapak Ibu. Sebaliknya ketika pikiran kita masih menyimpan harapan, ada kekuatan yang membuat kita bisa bertahan jauh lebih lama. Dan hari ini kita harus tanya benar-benar sama diri kita. Apa yang selama ini membentuk pikiran kita? Apa? Karena gini Bapak Ibu, harapan tidak muncul dengan sendirinya. Harapan lahir dari apa yang kita dengar. Apa yang kita izinkan berbicara. Apa yang kita percayai dalam pikiran kita. Itu sebabnya tadi solusi saya salah tempatkan. Solusinya adalah biasakan pikiran kita dikoreksi firman. Bukan perasaan. Banyak orang pikir kalau kepanikan datang karena masalahnya terlalu besar. Padahal seringkali bukan itu. Masalahnya mungkin sama, situasinya mungkin belum berubah. Tapi kalau kita dibiarkan berjalan sendiri tanpa dikoreksi iman. Seringkali terjadi apa? Masalah kecil jadi gede. Yang bisa dihadapi terasa mustahil. Seringkali terjadi seperti itu. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu. Masalah tidak selalu menghancurkan kita. Pikiran yang tidak dijaga yang seringkali melakukannya. Makanya polanya lagi-lagi selalu sama Bapak Ibu. Masalahnya muncul. Yang terjadi apa? Pikiran kita ini liar. Seringkali itu liar. Pikir langsung menafsirkan apa. Kalau dalam pikiran kita jelek-jelek apa yang terjadi? Ya udah jadinya jelek. Padahal belum tentu seperti itu. Udah terjadi pikirannya liar, perasaannya ngikutin baper. Akhirnya apa yang terjadi ketika itu? Keputusan diambil. Makanya ketika kita lakukan semuanya itu, di tahap ini, ketika firman Tuhan belum sempat kita kasih berbicara, kesimpulan sudah kita ambil. Apa akibatnya? Akibatnya ini. Khawatir terasa masuk akal, ketakutan terasa logis, kepanikan terasa wajar. Bapak Ibu, firman Tuhan gak diberikan supaya kita dengar supaya indah di telinga kita, bukan Bapak Ibu. Firman Tuhan diberikan untuk membenahi cara kita berpikir setiap hari. Yang disuruh berubah pasti pembaruan budimu kan. Untuk membenahi pikiran kita Bapak Ibu. Satu kebiasaan simpel menurut saya, tapi dampak itu menurut saya itu luar biasa banget Bapak Ibu. Dampaknya sangat powerful dalam kehidupan kita. Hari ini, yuk kita biarkan pikiran kita dikoreksi terus sama firman Tuhan. Karena kalau kita nggak biarkan pikiran kita yang tidak dikoreksi, kita selalu cenderung memperbesar ancaman dan mengecilkan kuasa Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Alkitab gak pernah bilang iman itu statis. Dikatakan iman itu timbul. Artinya apa? Kalau bisa muncul dia bisa tenggelam gak? Bisa. Bukan karena Tuhan yang berubah, bukan. Tapi karena apa yang kita dengar yang berubah. Apa yang kita dengar? Kalau kita gak dengerin firman Tuhan, kita dengerin yang lain. Ya itu yang bikin iman kita naik turun. Amin. Saya undang tim Presiden Worship naik. Ini satu cerita terakhir. Satu cerita terakhir Bapak Ibu. Lampunya diredupin aja boleh, saya udah mau endingnya. Jadi ada satu kisah dalam perjanjian baru.
Kisah ini menceritakan tentang seorang yang mengalami transformasi dalam hidupnya. Dan saya pengen angkat kisah ini buat saudara sebagai penutup dari apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Saya mesti ngapain dong kalau gitu. Nah, Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama sampai 10 saya akan bacakan aja. Jadi suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Perhatikan, dari lahir dia ini udah lumpuh ya. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari, dia harus digotong tiap-tiap hari Bapak Ibu. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk ngapain? Minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sesuatu ini maksudnya kayak duit, makan atau apapun itu. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus." Orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga Alkitab katakan, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk minta sedekah di Gerbang Indah, di bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Bapak Ibu, jadi ini orang setiap hari kerjaan dia ngapain? Orang lewat, tugas dia tuh job stay-nya cuma satu dong, minta duit, minta sedekah. Terus datang tuh murid-murid Tuhan tuh, 2 orang itu tuh. Begitu datang, yang mereka harapkan tuh apa? Duit. Ya minimal dia berharap besok bisa dapat makanan lah buat makan gitu. Minimal seperti itu. Terus apa yang terjadi? Yang lucunya adalah Petrus nggak nanya dia. Misalnya namanya, nggak tercatat ada namanya ya. "Bro, lu mau jalan nggak? Mau sembuh gak? Lu mau jalan ke luar negeri gak?" Petrus nggak nanya itu, nggak nanya mau jalan ke luar negeri gak. Dia nggak sempet ungkapkan impian dia belum sempet tuh. Padahal kalau ditanya mungkin dia mau buang segepok, mungkin tuh. Tapi apa yang Petrus lakukan? Demi nama Yesus, jalan. Yang terjadi apa? Berdiri. Nah di sini timbul pertanyaan Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu perhatikan apa enggak. Kalau dia punya keluarga, dia kan selama ini kan lumpuh, minta-minta, dan sekarang dia udah bisa jalan. Pertanyaannya besok dia kerja apa? Besok keluarganya dikasih makan apa kalau dia ada keluarga misalnya. Besok saudara-saudaranya mau makan apa yang bisa bergantung sama dia. Mengerti? Di posisi itu dia harus putuskan kembali ke masa lalu atau dia melangkah dengan pengharapan yang baru yang Tuhan sudah kasih dalam hidup dia. Dan sambil dia berpikir, ada segerombol orang datang. "Om, kerja om, kerja." Ya biasa yang ngusung dia. "Kerja om, ayo mulai kerja om." Sedangkan dia udah berdiri. Saya bilang Bapak Ibu, perubahan dalam hidup kita mungkin akan berdampak kepada beberapa orang yang bikin orang itu gak senang sama perubahan hidup kita. Kenapa? Ketika pengemis itu bisa berdiri, orang-orang yang bisa ngusung dia kehilangan pekerjaan untuk ngusung dia. Bisa nangkep inti ceritanya? Hari ini putuskan. Pengharapan yang dalam Tuhan udah Tuhan berikan. Saya ambil lagi biar enak dilihat. Pengharapan dalam Tuhan udah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini jangan mau hidup di dalam masa lalu kita Bapak Ibu. Jangan mau. Hari ini kita lagi berjalan bersama Tuhan yang udah pegang masa depan kita. Dia tahu semuanya Bapak Ibu. Kita gak disuruh mengendalikan itu Bapak Ibu. Kita disuruh untuk taat dan percaya aja jalan sama Tuhan. Karena dia Allah yang berdaulat atas semuanya. Nah masalahnya adalah pikiran kita ini seringkali menjadi liar. Karena kita tidak membangun itu. Kita gak punya relasi sama Tuhan. Bukan menghakimi, bukan. Kita tidak punya relasi sama Tuhan.
Kita sering biarkan pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan berita-berita sampah bahkan. Daripada firman Tuhan. Makanya iman kita naik turun. Yoyo. Amin. Mari kita berdoa.